Kembali lagi di Generasi Mecin, kita udah di dalam nih. Udah lebih enak, ada kipasnya, lebih adem ya di sini ya. Tadi sebelum kita masuk break, saya sempat tanya juga ke Dr. Aulia, concern dari PKS salah satunya menentang RUU kekerasan seksual. Kenapa? Itu bukannya concernnya dibikin untuk melindungi perempuan? Iya. Kesannya kalau dari judul bagus ya, tapi ternyata setelah ditelaah ada poin-poin yang di situ tulisannya mengatur tata busana, tidak boleh mengatur tata busana seseorang. Kalau Dilarang iya, memaksakan, dilarang. gitu. Kalau iya berarti kena pidana. Contohnya nih, misalnya berarti ada seorang orang tua, misalnya saya punya anak, saya pengen anak saya pakai jilbab tertutup rapi gitu misalnya. Tapi ternyata anakku nggak mau, pengen tidak pakai kerudung misalnya. Nah itu nanti dia bisa ngelaporin orang tuanya, berarti orang tuanya termasuk tindak pidana, pidana kekerasan seksual. Itu. Ini kenapa menentang? Karena itu udah masuk ranah pribadi seperti itu. Ya. Dan teologis, risetnya ada teologis berarti ya? Ada teologi, ada keyakinan di situ. Iya, seperti itu. Jadi masa yang orang tua ngatur aja nggak boleh. Padahal kan itu maksudnya kalau secara Islamnya kan harusnya pakai jilbab gitu, tapi ternyata tidak gitu. Nggak boleh, malah kena pidana, kan ngeri gitu. Masalahnya seperti itu tidak boleh. Ya, karena ada dua isu RUU yang emang lagi rame belakangan, selain kekerasan seksual juga RUU permusikan ya, itu yang lagi rame banget nih. Tapi kita nggak akan bahas itulah, kita bahas soal kampanye kalian juga. Ada Instagram sih ngomong? Instagram? Ada. Main sosmed? Alia main sosmed? Dia YouTuber juga nih. Iya, emang YouTuber juga. Suami juga YouTuber ya? Iya, YouTuber. Suami saya YouTuber. Dodi Jangan lupa subscribe dan coblos saya tanggal 17 April. Jadi terakhirnya gitu sekarang ya. Boleh tuh. Iya kan? Follow, subscribe, komen, coblos ya. Coblos. Emang ini Instagram, apa Instagramnya ada di sini nih? Ini @aulia_fadlilah, AULIYAFAN. Tapi si Aulia, Dokter Aulia mah banyak ada akun skin, kan kita riset di sini. Ada akun skincare-nya. Ya, ada Dokter Aulia Skincare, ada Dokter Aulia. Jadi ada 3 akun. Di situ ini apa foto-foto kampanye masuk ke dapil. Kalau yang Aulia Fadlilah kayak pribadi gitu ya. Kalau yang kampanye di Dokter_Aulia. Oke, Alia? @ALIA Laksono. Alia Laksono ya. Itu di Instagram saja. Oke. Ini saya juga penasaran kalau terjun ke dapil ada timnya atau berberapa sih biasanya? Kalau Alia ke Jatinegara loh ya? Iya, aku berempat. Jadi tim inti aku bertiga dan 1 fotografer. Oh ada emang yang masuk sana ya. Kalau Dokter Aulia? Kalau saya timnya berapa ya? Kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang berempat, berlima atau sendiri mungkin bisa. Sendiri ya, bisa. Ada yang fotografernya juga, sama ada yang bantuin nyebarin APK. Oke. Ada yang bantuin ngomong-ngomong kalau misalnya mau ada bikin acara, ada MC mungkin kayak gitu. Oke. Ini yang paling ngebikin bingungnya di pemilihan sekarang banyak banget ya. Ya banyak pasti. Banyak banget ya. Nggak tahu deh. Saya terakhir minggu lalu juga sempat ke Bandung aja tuh. Setiap belokan tuh banyak banget loh. Spanduk. Dan banyak yang nggak kenal gitu. Nah ini dibutuhkan skill kreativitas dan teknik marketing lah, saya nggak tahu lah apa sih yang ngebikin kalian bisa lebih dibanding caleg yang lain gitu. Alia dulu ya. Kalau masang spanduk doang mas, semua orang juga bisa mas. Nggak usah caleg juga, lu pasang spanduk juga bisa sih. Cuman buat apa? Spanduk saya buat apa? Jadi harus satu langkah setelah itu, setelah pasang APK apa ya itu kita harus terjun ke lapangan. Dan dari warga yang saya temui itu mereka banyak yang kaget karena ngelihat aku calegnya yang langsung turun. Biasanya timnya doang. Oke. Kalau Rami, Aulia? Ya saya juga gitu ya, sama turun ke lapangan. Terus kalau dari sebelum jadi caleg juga ada, emang kalau di praktek saya tuh setiap hari Jumat ada berobat bayar dengan doa. Gimana? Berobat bayar pakai doa. Berobat bayar pakai doa. Ini kayak gratis. Oh begitu? Setiap jam 9 sampai 11 aja 2 jam. Ini jadi dokter penuh. yang praktekin? Iya, di praktek sendiri. Doanya doa apa? Sukses dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi kita datang sakit nih, saya sakit nih, ke klinik dokter. Saya baca doa, diperiksa gratis. 2 jam sehari. Selama 2 jam 9 sampai 11 aja, hari Jumat aja. Oh, hari Jumat aja. Hari Jumat aja, setiap hari Jumat. Wah, ini salah satu tapi itu sebelum caleg juga. Iya, jadinya lumayan lah. Kayak gitu. Oh, itu ngantri dong di 2 jam itu pasti ngantri banget. Ya, ngantri. Sebelum jam 9 juga udah ada yang ngantri. Nanti ya dokternya jam 9 gitu. Udah ngantri. Gitu. Itu salah satu marketing jualan juga ya? Iya, terus kemarin saya bikin ini apa ya?
Ya kan anak muda ya, kan ini lagi ada pameran buku di ICE ya, di IC. Iya, ini per hari ini kita syuting lagi ada pameran buku ya, besar-besaran ya, buku luar negeri itu ya? Ya, judulnya Sobat Dr. Awul Go to ICE gitu. Jadi aku subsidi mereka yang mau ke Jakarta secara murah gitu. Oh, dibayarin ongkos gitu? Enggak dibayarin full, mereka bayar. Oke. Tapi aku subsidi, jadi hanya beberapa bayar gitu. Wah, subsidi. Nah, jadi ini juga lumayan nih, gitu, jadi rame. concernnya untuk Milenial. caleg kadang-kadang visi misi aja nggak cukup, butuh modal. Ya. Gimana ya, modal disuntik berapa nih, dari partai, dari tabungan, atau dari subsidi orang tua? Ada, alhamdulillah orang tua mencukupi untuk mengcover dana kampanye. Ini saya terakhir kalau setiap syuting nanya 500 juta, oh udah habis mas. Udah habis loh segitu. Waduh, tatap banyak lah pokoknya. Gak usah diomongin ya. Oke, banyak pokoknya. Jadi aja dulu deh. Oke, dari mana? Dari mana kan? Ya kita ngomongin politisi muda tuh kebanyakan hambatannya di sana. Otomatis ada yang subsidi biasanya. Dari Alia berapa persentase dari gimana ya? Maksudnya gimana? Ya gimana, dari apakah dari partai ada bantuan, dari dana pribadi? Persentase mayoritas dari kayaknya hampir semuanya dari dana pribadi sih. Dana pribadi? Iya. Oke. Dokter Alia juga? Kalau saya dari partai ada PKS ngasih, terus dari Tandeman juga ada donor. Tandeman siapa? Oh, pasangan. Pasangan. Oh. Ya, Tandeman sama DPR. Oh iya, Tandeman ada juga. Oke. Sama saya mah baru sedikit sih. Bener, aku mah belum banyak ngeluarinnya ya. Tapi juta dong. Ya juta, tapi juta itu banyak dong. Di Cimahi 1 juta itu untuk makan berapa bulan? Saya di bawah 10 lah masih. Oh ya? Bener. Karena mungkin emang masih jarang ngeluarin uang lah. Oh. Ya bener-bener kan kalau misalnya ke jalan ke lapangan kan nggak selamanya harus ngeluarin uang. Oke. Paling kalau bikin acara-acara gede ngeluarin. Tapi kan lumayan juga sih, ada dari Tandeman, dari partai. Jadi irit kayaknya ya, karena generasi milenial. Soalnya saya masih muda udah berkeluarga, jadi aduh kalau untuk minta-minta ke orang tua ya malu. Jadi ya seadanya aja, apalagi masih muda mah uangnya belum banyak. Gitu. Oke. Menurut kalian efektif nggak dengan tradisi politik keluarga turun ke kalian akan mempengaruhi suara nggak? Alia? Seberapa besar peran orang tua lo yang sudah lama di politik akan mendapatkan suara di dapil? Efektif dalam arti kebetulan ayah saya dulu mencalonkan dari Jakarta Timur 1 DPR RI, tapi jadi banyak orang-orang yang di tim saya yang memang dulu pernah di tim ayah saya. Jadi tetapi itu efektif cuman buat yang penting mereka kenal saya doang. Secara awareness ya? Iya, awareness-nya aja masih langkah awalnya. Tapi saya masih harus turun dan kenal-kenalan juga, karena kan banyak generasi baru ya yang mungkin yang pas aktif, yang masih hidup pas ayah saya aktif, sekarang sudah tidak ada lagi, terus sekarang ada anaknya, cucunya gitu-gitu, dan saya masih harus perkenalan ulang. Oke. Alia, efektif nggak? Saya sebenarnya efektif nggak ya? Kayaknya nggak juga lah, nggak terlalu ngaruh. Soalnya saya juga orang tua bukan dari politik ya, ayah juga ASN. Tapi emang kakek saya tuh almarhum bercita-cita anaknya ada yang jadi anggota dewan gitu. Tapi ternyata tidak kesampaian dan nggak ada yang mau. Nah, malah saya gitu, tapi udah almarhum kakek saya, jadi saya melanjutkanlah cita-cita almarhum gitu. Tapi ini perdana di keluarga besar. Ya, benar-benar perdana. Jadi nggak ada background benar-benar kayak gini. Dan sebenarnya orang tua juga nggak yang apa ya, sampai habis-habisan nggak ngasih sponsor, enggak, pokoknya sok cina jalan sendiri, didoain aja. Gitu ya. Jadi ya insya Allah lah, kalau saya mah walaupun segini keluar dana sedikit ya optimis aja gitu. Insya Allah. Yang berarti jadi politisi itu sebenarnya sekarang lebih banyak dilihat kekurangannya, makanya netizen tuh senang banget ngebully ya. Habis ini kita mau bahas persiapan mental. Politisi doang deh, siapapun. Tapi kan ya politisi tuh capek kan, nantilah kita bahas ya. Kenapa dibutuhkan mental yang kuat juga untuk jadi politisi zaman sekarang. Tapi Kentang belum datang nih ngomong-ngomong. Kita break dulu kali ya, jangan kemana-mana, tetap di Generasi Mecin.